dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Halo, salam malam Pak Paulo. Shalom. Iya, saya mau menanyakan untuk yang masalah, ini kan bahas masalah perpuluhan ya. Ya. Kalau untuk di gereja-gereja yang masih kecil, yang nggak sebesar kelas Betani gitu, untuk kewajiban perpuluhannya seperti apa? Masih merintis lah, kita masih Ya. sewa gedung. Iya, jadi begini Pak. Kenapa sih butuh gedung? Kenapa butuh gedung? Nah, karena dia kan kita di tempat-tempat di rumah-rumah kan diganggu Pak, diusir, nggak boleh Pak, ada keramaian di kampung. Nah, karena begini loh Pak, karena konsepnya kita adalah konsep yang fokus kepada pendeta sentris. Coba, mengapa gereja tidak melakukan pemuridan? Kalau pemuridan itu kan nggak harus di gedung. Saya itu memulai dengan pemuridan. Dari pemuridan di Indonesia saya banyak ya, tersebar di seluruh Indonesia. Dan kemudian di Eropa saya juga mulai yang sama. Jadi saya punya banyak kelas-kelas pemuridan. Apa butuh gedung? Enggak. Lalu hidup saya dari mana? Nah, saya mengajar. Saya kan ada 200 siswa kan, ada 200 yang di dalam kelas evangelis apologetik apostolik ya kan, dan kelas Ibrani ada 200. Kita punya 7 kelas. Itu buat hidupnya saya tiap hari. Saya tidak pernah mengharapkan kolekte, tidak pernah mengharapkan donasi, tetapi kalau ada saya tolak, enggak pernah saya tolak, saya terima. Ada yang ngasih cuman sedikit, ada yang ngasih luar biasa, ya kan. Nah, kalau saya kok percaya, kalau kita tulus ya, dari awalnya kita udah benar ya, udah lurus benar, Tuhan akan buka jalan. Nah, lalu bagaimana? Nah, untuk mengelola, ya kita misalnya nih buka donasi, nggak apa-apa, tetapi dibuka, di open transparan. Oke, perpuluhan ya nggak apa-apa, tetapi selalu ingat, ajari jemaat untuk berdiakonia dan bermarturia. Kalau enggak akan diberkati. Percaya saya, gereja itu tidak akan diberkati. Bisa jadi bisnis gereja, ya kan? Tetapi yang diberkati pendetanya, jemaatnya ya enggak. Tapi kalau gereja itu dari awal ngajari jemaat, yuk pendetanya, yuk kita turun ke jalan, yuk diakonia. Kumpulin. Ini kita ada uang dari gereja, uang kas gereja sekian, gitu. Dan pendetanya gimana? Ya ngambil dari situ secukupnya berapa, misalnya UMR. Kalau misalnya ada di Jakarta UMR-nya 4 juta, ya udah ambil aja 4 juta dulu. Kalau jemaatnya masih kecil, jangan belagu. Sok-sokan karena di Jakarta saya pendeta, saya gaji saya harus 10 juta. Kayak repot. Jemaatnya cuma 10, mau minta gaji 10 juta. Jemaatnya 10 ekor, ya jangan, ya UMR lah. Ya kan? Potong sendiri, sisanya bagikan. Diajari jemaat untuk berdiakonia. Dan bahkan jemaat-jemaat yang nggak mampu itu kalau perlu dibiayain, kasih makan. Sanggup nggak? Ya nggak sanggup. Kalau saya jadi pendeta itu di Jakarta ya, saya akan kumpulin tuh orang-orang gembel-gembel. Kalau mau ke gereja, dan banyak gembel-gembel yang Kristen kan, yuk gereja yuk nanti makan di gereja. Terang-terangan aja direct, yuk ke gereja. Ya, ini sih acara gereja Pak, cuman kalau mau makan kita nanti ada acara makan-makan di gereja Pak. Kalau mau ikut datang, ada makan-makan diundang aja kita kasih selebaran. Makan-makan di gereja setelah kebaktian, datang aja. Duitnya dari mana? Ya doa, cerita sama beberapa teman, share visimu. Nanti ada yang mau membiayai. Kayak kita, yuk kita mau kasih orang miskin. Saya buka rekening, saya buka teman-teman, saya himpun teman-teman semua. Oke, mulai. Mulai dulu Pak Charles ya. Pak Charles jalan, kemudian Amin Wijaya juga jalan. Langsung Amin Wijaya saya tarik, ikut kita aja, jangan sendiri-sendiri supaya kita powerful. Amin Wijaya gabung sama kita, jadi kita powerful tuh. Wah, begitu gede orang-orang mulai menyumbang. Itu kan. Sekarang ya, dia menyumbang orang-orang donasi ke gereja. Terus dia kemudian ada banyak orang dalam gerejanya, dia orang-orang miskin. Pak, yang datang miskin-miskin ya nggak apa-apa. Ya duitnya ya nggak apa-apa, seadanya duit.
Kalau duitnya 10 juta ya bagi nasi ayam. Kalau duitnya cuma 1 juta ya pakai nasi kucing. Itu sangat simpel kan? Masalahnya bikin ribet apa kita sendiri kan? Tamak, serakah. Nah, dia kita kemana-mana. Kalau saya coba, saya nggak ribet. Ada duit berapa di yayasan hari ini? 380 juta. Ya bagi semua. Nggak ada, saya nggak punya agenda lain. Karena ada agenda lain jadi ribet. Karena saya nggak punya agenda lain, los aja. Des. Hidup saya sendiri dari ngajar. Nah, bagaimana dengan pendeta-pendeta ini? Ya begitu hidupnya dari kolektor, hatinya dari sana ya pusing dia. Tapi kalau dia komitmen, udahlah, saya jemaat cuma berapa sih? Saya tahu diri ya ukur. Tapi kalau dia tulus, Tuhan akan buka jalan, akan buka pintu-pintu berkat buat dia. Ya, gaji saya tuh ya bisa berkembang begini di Eropa sampai saya bisa bayar pajak segala macam. Ya karena saya tulus dan orang itu banyak ini ya, banyak mensupport kami ya dari saya awal masuk Eropa ini sudah dapat disupport. Nggak ada yang kenal loh. Jadi kita polos-polos saja pokoknya. Jadi jangan takut. Tapi dibuka transparan. Semua saya mah transparan sih saya sih ya. Nah, itulah kredibilitas dan integritas. Kalau itu konsisten sampai udah miliaran, sampai sudah triliun, sampai triliun itu ya. Wah, itu kan jadi besar. Makanya saya pertahankan seperti itu. Itu caranya ya, Pak Hitum ya. Cuman di gereja kita kan ya nggak sampai miliar-miliaran gitu sih kasnya, cuman ya jutaan saja. Jutaan saja. Sekarang gini, pendetanya 1, jemaatnya berapa nih? Coba ini kita cerita nyata aja deh ya. Nih, saya share screen. Ya paling sekitar 50. Nah, nih, 50. Kita kasih tahu manajemen gereja ya. Nih, bentar. Pak Freedom ini sana sebagai majelis atau sebagai gembalanya? Saya jemaat aja sih. Jemaat kan, jadi kan gini contoh nih. Gereja 50 orang, ya. Ini 50 orang ini orang miskin atau orang karyawan kelas menengah begitu? Ya, kita orang bawah semua, Pak. Yang cuma beberapa tukang beca aja, atau karyawan di perusahaan, tangan buruh pabrik? Ya, karyawan biasa aja. Karyawan biasa, rata-rata gajinya UMR ya 4 juta per bulan kan? Ya enggak juga. Bagian ada yang iya, sebagian enggak. Yang iya itu sampai yang 10 juta enggak? Yang pengusaha cuman 1 orang aja sih. Antara 2 sampai 10 juta kan? Ya. Perpuluhannya itu pernah dibuka nggak berapa perpuluhannya per bulan? Di open semua. Berapa perpuluhannya per bulan? Total uang kas perpuluhannya berapa? Kalau saya sih nggak ngikutin, cuman dilihat kalau di setiap warta itu kan mereka kadang nggak setiap rutin harus tanggal sekian ngasihnya. Enggak, ya pokoknya 1 bulan. Kira-kira berapa ya omsetnya? Nanti saya kasih tahu cara manage-nya. Ya mungkin kalau per bulan mungkin ya 10 lah. 10 juta per bulan ya? Ya. Ya kan, 10 juta per bulan. Sama kolektor segala macam deh, anggap ya gitu kan? Ya. 10 juta per bulan omsetnya kan? Terus gedungnya sewa apa enggak? Sewa setahun 60 juta. 60 juta, berarti sebulan 5 juta. Ya. Ini gedung sewa 60 juta ini siapa yang inisiatif, siapa sih pendetanya atau si pengusaha di dalam situ? Oh, kebetulan untuk ruko di daerah kita ini kan 2 lantai tuh. Ruko, pakai ruko Kak. Soalnya kalau di Iya, saya tahu. Cuman ini yang siapa yang inisiatif siapa? 60 juta ini masa si pendetanya nalangin dulu? Enggak mungkin kan? Ada yang nalangin kan? Ya dari jemaat juga ya, dari swadaya jemaat. Iya, berarti kan ini sebenarnya kan enggak segitu banyaknya kan. Gereja ikut, jemaat juga ikut. Berarti ini 10 juta per bulan, taruh kata nih dipakai buat sewa gedung 2 juta. 2 juta untuk gedung. Ya, 4 juta untuk bayar pendeta. Sisanya ini kan 6 juta, berarti sisa 4 juta. 4 juta ini ajarkan untuk diakonia tiap bulan. Lalu jemaat yang lain, yuk siapa yang mau nambahin? Gitu. Kalau gedung itu kita murni dari nanti gereja itu akan diberkati. Kalau tidak diajari diakonia, tidak akan diberkati, percaya saya.
Nanti akhirnya, wah si pendetanya jungkir balik akrobat. Kalau Gitu ya. secara teknis kita Harus layanan misi. jujur. Masalahnya kan seringkali nggak jujur. Punya agenda-agenda lain. Saya banyak kenal sama pendeta-pendeta macam begini soalnya. Kalau dia jujur, dia akan diberkati. Loh, Anda kira saya di Eropa caranya gimana coba? Gimana saya di Eropa? Bagaimana saya bisa mengelola hidup saya? Dan bagaimana saya bisa mengelola semuanya? Diawali, dan bagaimana kita bisa mengelola duit miliaran? Siapa saya? Duitnya duit saya? Bukan. Itu duit Anda semua loh. Kita hanya mengelola. Ya kan? Tapi saya diberkati. Gitu ya. Jalan Tuhan nanti ada. Kalau kita jangan punya agenda buat tamak cinta uang tadi, jangan sisakan sedikit pun. Nanti jalan Tuhan ada. 4 juta sebulan Jakarta itu cukup. Karena itu UMR. Jadi pendeta ngambil gaji. Jangan semua, nanti kurang-kurang beli mobil, Pak, beli ini, wah, ketok kepalanya. Iya, Besok yang naik kita di motor. UMR. Seminggu sekali mau jemput-jemput jemaat ya sewa saja. Mobilnya sewa. Gitu ya. Oke, jadi gitu ya. Harus jangan punya agenda pribadi. Pendetanya itu tulus dibuka berapa kebutuhannya dia. Diakonnya itu diusahakan separuh dari pengeluaran itu. Minimum sepertiga, usahakan separuh dari omset uang yang ada di gereja. Minimum Kalau di gereja sepertiga, kita itu usahakan separuh. ikut bantu pelayanan misi di pedalaman, Pak. Bukan diakonia untuk ke makan orang-orang miskin gitu. Jadi fokus ke pelayanan misi hamba-hamba Tuhan yang dikirim ke pedalaman. Nah, kita sisihkan dana ke sana. Ya boleh saja. Pokoknya separuh itu minimum sepertiga. Jadi kalau mau bikin begitu, sepertiga buat pendeta, sepertiga buat layanan misi, sepertiga buat diakonia. Pendeta gajinya UMR. Iya. Itu caranya. Ya. Kalau nanti jemaatnya udah 3 kali lipat, ya udah jadi 30, omsetnya udah 30 juta, ya pendetanya tambah jadi 6 juta. Nanti kalau sudah jemaatnya 100, omsetnya sudah omsetnya per bulan sudah 100 juta, ya pendeta mulai dikasih 10 juta. Gitu. Tapi maksimum ya jangan sampai gaji 50 juta ya jangan. Ya kan. Kalau di Indonesia ya jangan, gaji 20 juta sudah bagus. Itu pemain musiknya di Betani itu kalau kurang lebih 16 juta ya. 8 juta. Itu 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu pemain musiknya di Betani itu 10 juta gajinya. Full timernya. Oh, tapi hidupnya siang malam di sana, makanya musik sama pemain profesional kan, mereka itu kayak orang di kafe kan juga sama. Di kafe kan mereka sekali ini kan juga dapatnya banyak juga. Jadi supaya mereka jangan main di kafe, digaji. Itu contoh ya, 10 juta. Pendeta-pendetanya gajinya rata-rata ya. Di kita malah nggak bisa ngasih TK buat tim musik malah, Pak. Harus dikasih, uang jalannya apa segala macam harus kasih profesional. Kalau di Betani kan karena profesional, maka dikasih. PK-nya kan ada, sekali main misalnya berapa, 500.000 atau 1 juta itu kan. Kalau di gereja-gereja yang keren kan itu profesional. Dibagi, mereka mengolah dengan profesional benar. Tapi yang paling penting adalah harus diakonia. Gitu. Kalau nggak diakonia, kalian nggak akan diberkati. Kebanyakan kita dapat sumbangannya dari Korea kan kebetulan. Nah, sekarang kalian dapat sumbangan, tapi kalian tidak nyumbang lagi kan, repot juga. Pokoknya diakonia, semiskin apapun gereja itu harus diakonia. Kalau tidak akan diberkati. Semiskin apapun. Meskipun pengaplikasinya lewat pelayanan misi, nggak masalah, sama aja. Misi bukan diakonia, itu marturia, beda lagi. Harus bedain. Misi itu marturia. Diakonia tetap diakonia. Misi adalah marturia. Jadi kalau ngasih uang buat misi, itu adalah marturia. Tahu nggak? Jadi nanti saya kan akan kasih nomor rekening Hagios. Ya, mulai minggu depan ya. Itu adalah misi. Itu marturia. Bukan diakonia. Diakonia harus diakonia. Karena itu Anda sedang memberi makan Tuhan, menghutangi Tuhan. Itu ya. Misi ada lagi. Itu ya.